Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Singgih Triaramayuda, NPM 1921020328. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang objek dan subjek hukum Islam, yaitu hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum ba'di. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida atau al-takyid, dan al-wa'di yang bermaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Joya Espraja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan disiksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nag, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah tanzih, nas, dan ibahah. Hukum wa'di ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wa'di dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, syarat, yang ketiga yaitu mani. Tafsir salah satu metode pengaliuhan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas, Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Ijtihad sebagai metode pengalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayakah atau sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-takat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syari dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syari dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.